Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga untuk Sun Moon Rising Venus yang berada di Virgo. Ini tarikan energi tertanggal 15 hingga akhir Januari 2023. Dua kali tarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca situasi Virgo dengan pasangan sah. Berikut untuk membaca situasi Virgo dengan selingkuhannya. Namun sebelum mari memulai, wajib mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya di sini vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Oke, kita akan mulai dengan melihat situasi hubungan antara Virgo dengan pasangan sahnya dulu. Oke, di situ ada Seven of Pentacles tapi dari reversal ya. Oke. Jadi kalau mari lihat di sini bisa ada ceritanya overwhelming gitu ya. Bisa di sini kayak ceritanya aku kok kayaknya dibayang-bayangi oleh kenegatifan ya di dalam relationship ini, kata si pasangan sah Virgo gitu. Aku kayak ngerasa bahwa kebahagiaanku tidak cukup aku bisa dapatkan dari hubungan aku dengan Virgo ini gitu. Kok kayaknya ada rasa kurang terpuaskannya di sana, kurang bisa menjadi diri sendiri seperti itu ya. Atau kayak ngerasa bahwa cinta makin kesini tuh semakin terasa di sana tuh berkurang seperti itu ya. Dan bahkan ini kayak bercerita bahwa ada rasa tertekan. Kalau mari lihat seperti itu, sepertinya cinta tidak mampu diberikan oleh pasangan sahnya Virgo ini untuk Virgonya. Jadi kayak ada keinginan untuk aku pergi aja, walaupun di situ kepergiannya bukan secara fisik tetapi secara soul, secara jiwa di situ, secara emosi, secara perasaan yang pergi gitu ya, yang kayak tetap berinteraksi tetapi hampir-hampir hampa gitu, hampir-hampir hampa. Mungkin kasih sayang kepada Virgo masih ada kayak gitu ya. Namanya manusia gitu kan, manusia diciptakan ya memang punya perasaan kasih untuk manusia lain gitu. Tetapi di sini dalam artian sebagai kekasih, sebagai orang yang dicintai. Nah, itu yang mungkin makin kesini tuh semakin berkurang dia kadarnya gitu ya. Nah, untuk beberapa untuk beberapa dari pasangan Virgo ini barangkali di situ ada sedikit tergoda gitu ya, karena kebaikan seseorang gitu. Ini bisa aja kebaikan lawan jenis kayak gitu ya. Jadi makanya pikiran dan perasaan dibawa ke tempat yang bisa membuat dia merasa nyaman. Nah, seperti itu ya. Karena orang ini mari lihat orang yang cukup menyenangkan, orang yang cukup bisa berbaur, mungkin tidak mudah tetapi bisa berbaur dengan orang lain gitu ya, sehingga adanya godaan dari dunia luar gitu ya, atau adanya godaan dari seseorang yang diarahkan kepada pasangan sahnya Virgo ini, dan mungkin itu yang membuat dia juga kayak ngerasa cukup yakin dan cukup mantap bahwa ternyata dia ini terpenuhi hatinya, terpenuhi perasaannya bukan hanya dari Virgo seorang saja, tetapi bisa dari orang lain. Tidak semua, hanya ada beberapa saja yang kisahnya seperti itu gitu ya. Tapi yang jelasnya pertukaran energi antara diri dia dengan Virgo, mari rasa di situ tidak berjalan sebegitu mulusnya gitu ya. Jadi ini seperti kisahnya dia ini ya, dia anggap ini masa transisi, masa keluar dari situasi yang paceklik secara kebahagiaan, keluar menuju ke
sebuah tempat atau sebuah hal gitu ya, sebuah hal baru di sana. Nah, seperti itu. Dan mungkin saja pasangan sahnya Virgo ini kayak yang melihat bahwa dalam relationship dia dengan Virgo, di situ relationship yang terasa tidak saling hadir gitu ya, entah Virgo yang tidak hadir dalam hidupnya dia atau dia tidak mampu hadir dalam kehidupan Virgo, karena ada beberapa pilihan-pilihan hidupnya Virgo ini dirasa oleh pasangannya Virgo itu pilihan-pilihan yang nggak bisa aku support, nggak bisa aku dukung gitu. Nah di sana ya, misalnya contoh yang berbagi asmara seperti ini, siapa yang mau kayak gitu ya, siapa yang mau diduakan. Nah kira-kira di situ. Jadi dia nggak bisa bilang, ye kamu pergi sana Virgo, cari cintamu yang baru, berbagi hatilah, berbahagialah dengan orang lain. Kan nggak bisa. Atau misalnya contoh seperti ini, Virgonya telat pulang gitu ya, kalau cerita ini udah rumah tangga. Atau misalnya Virgo ini lebih banyak aktivitas di luar rumah, lebih sedikit untuk mencoba menghubungi dia gitu ya. Jadi itu kan bukan hal-hal yang menyenangkan. Sementara di saat sekarang ini atau belakangan-belakangan hari ini, dia seseorang yang kayak butuh pasangan, butuh partner untuk menikmati hidup gitu. Tapi ternyata kehadiran Virgo dianggap terlalu minim, terlalu sedikit gitu loh ya. Maka dari situ dia yang kayak ngerasa, ini nggak cocok nih gayanya kamu Virgo ke aku, ke hubungan kita gitu ya. Dan aku nggak bisa setuju kalau kamu lebih banyak main handphone daripada berinteraksi, bertukar kata dengan aku. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kalau Mari lihat ini sepertinya tidak lagi melakukan effort ya, seperti yang dulu-dulu. Ada perubahan yang terjadi di sini gitu loh ya. Daripada berbagi kebahagiaan dengan kamu Virgo, lebih bagus aku berbagi kebahagiaan dengan orang lain sajalah gitu ya di sana. Oke. Iya. Ini Virgonya kalau Mari lihat bener-bener dia kayak yang terlena gitu ya. Ini Virgo bener-bener kayaknya terlena dengan orang lain gitu ya, dengan orang ketiga ini di dalam hubungan mereka ini. Jadi ini bisa Virgo sempat kayak yang lebih menginginkan gitu ya, lebih menginginkan untuk memprogres yang lain di sana daripada relationship ini gitu ya. Jadi ini gayanya Virgo seperti seseorang yang memang mematikan keharmonisan antara mereka berdua kayak gitu. Makanya ini bisa kayak jarang pulang, jarang menghubungi, jarang berinteraksi seperti itu ya, jarang menghabiskan waktu bersama karena happy, have fun, bersenang-senang dengan orang lain kayak gitu. Dan itulah yang membuat pasangan Virgo ini merasa dia hampa, dia punya pasangan tapi kok terasa hampa, kok hubungan ini seperti hanya aku saja yang ingin berbahagia di sini, tetapi Virgonya di situ tidak gitu ya. Dan itu saya rasa cukup sulit diterima oleh pasangannya Virgo ini gitu, karena ini jelas terlena ya dengan orang ketiga di sana. Tapi walaupun seperti itu ya, walaupun Virgo sedang bersenang-senang dengan orang lain, dengan orang ketiganya, tapi mari tangkap bahwa kalau ditanya soal cinta, soal perasaan, soal rasa sayang kayak gitu ya, sebenarnya ini tidak berkurang dari Virgo untuk pasangan sahnya. Apalagi kalau hubungan ini ternyata sudah dibangun cukup lama kayak gitu ya. Jadi jangan-jangan Virgo ini bukan hanya melihat bahwa pasangan sahnya ini sebagai partner dia semata, tetapi dia bisa melihat bahwa partnernya ini tuh orang yang telah mendampingi dia sekian lama, orang yang telah orang yang telah menyayangi dia gitu ya. Jadi di situ
Kalau Mari lihat sebenarnya energi Virgo kepada pasangan sah ini sudah melampaui sebatas kekasih kayak gitu ya. Cuman memang untuk beberapa dari kaum Virgo kayaknya memang punya tabiat seperti itu ya, berselingkuh bolak-balik, nampaknya seperti itu. Jadi kayak boleh punya sayang dengan seseorang tetapi sulit untuk berkomitmen. Nah seperti itu. Dan ini Virgo bisa dengan mudah dia bolak-balik ini dalam kehidupan pasangan sahnya gitu ya. Ketika dia bolak-balik di situ kayak gak ada rasa bersalah gitu loh, kayak yang aku masih punya hak mengakses kamu karena kamu pacarnya aku, karena kamu istrinya aku, suaminya aku. Nah modelnya kayak gitu. Dan tidak jarang di sini Virgonya nunjukin keegoisan walaupun sebenarnya sayang ini ya. Jadi ini bisa yang kayak apa yang di dalam diri dengan apa yang dilakukan terhadap pasangan sah ini bisa sangat bertolak belakang sekali gitu loh. Jadi kalau untuk ditolak oleh pasangan di sini kan ceritanya kayak pasangannya mau pergi nih, pasangan sahnya mau pergi. Jadi ada kemungkinan dia ditolak oleh pasangan sahnya. Tapi saya rasa penolakan dari pasangan sah tidak akan mudah diterima oleh Virgonya gitu loh. Karena dia kayak ngerasa dia punya hak di situ ya. Dia punya hak seperti seolah-olah aku adalah pemilik dari hidupnya kamu, pasangan sahku. Nah, ada kayak ujar-ujar seperti itu. Dan kalau misalnya untuk beberapa dari kaum Virgo, misalnya pasangannya ngomong gini, Virgo, kamu tolong dong setia sama aku. Kamu gak usah berbagi hati dengan orang lain. Virgo, tolong dong kalau kamu tuh lebih banyak waktunya untuk aku, untuk anak-anak, misalnya kayak gitu. Virgo di situ bisa dengan arogan menjawab, loh suka-sukanya aku, kamu nggak bisa kontrol-kontrol aku, kamu nggak bisa atur-atur hidupnya aku mau berbagi waktu dengan siapa, ya haknya aku. Bisa ada kesombongan seperti itu, ya mungkin bahasanya tidak sama persis, tapi bisa ditangkap ya maksud dan tujuan Mari ngomong seperti itu gitulah. Jadi di sini dia tuh kayak yang aku nggak ada berbuat salah gitu loh. Apa salahnya kalau aku menikmati juga kehidupan aku dengan yang lain? Nah kira-kiranya seperti itu. Ada kayak kearoganan, kesombongan, ada kayak yang sebuah pemikiran yang mungkin agak sulit diterima oleh pasangan sahnya ini. Nah seperti itu. Dan Virgo ini bisa marah-marah ke pasangan sah, bukannya dia bikin pasangan sah ini merasa nyaman dengan dia gitu ya, tapi justru bisa tanpa dia sadari ya dia membuat pasangan sahnya ini tuh semakin mantap dan yakin untuk meninggalkan dia gitu ya, meninggalkan dan menarik energi dari hubungan ini. Nah seperti itu, karena boleh jadi di sini nggak ada lembut-lembutnya gitu ya, nggak ada empatinya gitu ya, nggak ada kayak tarik rasa bagaimana ya kalau aku diperlakukan di posisi yang sama seperti aku memperlakukan pasanganku ini. Di situ kayaknya nggak ada. Nah di sana, jadi ini kayak yang bercerita tentang aku senengnya kayak gini, aku sukanya kayak gitu. Hanya cerita aku tanpa peduli apakah pasangannya memang mampu menerima keakuan dia itu tadi. Nah seperti itu modelnya gitu ya. Jadi ini kalau Mari bilang menginginkan pasangan sah tetapi juga masih ingin menikmati ya, masih ingin menikmati suasana dengan orang lain. Nah seperti itu modelnya. Jadi ya pasangan sahnya ini bisa kayak nganggep bahwa aku terlalu banyak memberikan dalam relationship ini sehingga pemberianku ini sudah cukup gitu ya, tidak lagi diperpanjang, tidak lagi ditambah-tambahkan. Nah gitu, makanya nggak usah heran kalau nanti pasangannya Virgo ini tuh kayak yang agak-agak cuek di sana, semakin diam kayak gitu ya. Kelihatanlah juga perubahan sesungguhnya di situ gitu ya.
Tapi mungkin Virgo ini kamu mau berubah, kamu mau kayak gimana, pokoknya aku masih akan hadir dalam hidupnya kamu gitu. Nah di sana ya, jadi kalau misalnya pasangan Virgo ini ingin pergi dari hidupnya Virgo, saya rasa di situ memang tidak akan mudah. Kayak gitu ya, karena ya tadi tanpa rasa bersalah, maaf nih, tanpa rasa malu gitu ya, kayak masih kepengen mengkontrol pasangan sahnya. Itu energi Virgo. Baik ya, jadi Virgo dia katakanlah melakukan kelalaian dalam relationship ini tetapi tidak menyadari gitu ya, atau dia sadar cuman dia akan mencari-cari alasan untuk melakukan pembenaran atas tindakannya dia yang menghilangkan keharmonisan, kebahagiaan, rasa terpuaskan ya di dalam relationship mereka ini. Baik, di sini ada energi dari Aries di sana, kemudian ada energi dari Scorpio, hadir energi dari Cancer, hadir energi dari Pisces, Leo hadir di sini, kemudian ada energi dari Virgo di situ, Pisces hadir, kemudian hadir energi dari Aquarius, itu aja. Baik, kita tinggalkan cerita mereka ini, masuklah kita ke melihat situasi hubungan antara Virgo dengan pasangan selingkuhannya. Ada suara ngaji-ngaji dari masjid ya, soalnya ini mari bikin videonya subuh-subuh nih jam 4.42, wajar ya. Semoga tidak terganggu dan bahkan bisa bersyukur ya ketika dalam mendengarkan pembacaan ini diiringi disela-selain oleh doa ya. Oke, baik, Virgo dengan selingkuhan. Oke, di situ ada oke. Oke. Iya. Oh, saya rasa ya memang Virgo ini tuh kayaknya hanya iseng, walaupun bukan bisa jadi kayak kontradiktif ya, kayak gimana bilangnya ya. Kalau saya rasa memang memperpanjang relationship dengan si pasangan selingkuhan mungkin bukan pilihan bagi Virgo-nya gitu ya. Walaupun ini pasti sempet kayak yang memperjuangkan banget kayak gitu ya. Bahkan mungkin ada rasa sakit hati, ada rasa kecewa karena si selingkuhan gitu ya. Entah apa yang dilakukan selingkuhannya Virgo ini dalam relationship mereka. Tapi yang mari lihat, boleh jadi karena Virgo ini kebetulan Virgo yang mari tarik energinya ini tuh memang energinya kayak yang maskulin yang egois kayak gitu ya. Jadi mungkin dia mau banyak hal dari orang lain, banyak yang bisa dia terima dari orang lain gitu ya, banyak yang dia harapkan dari orang lain. Nah ketika maunya dia tidak terpenuhi, dia bisa langsung yang kayak ngerasa kecewa, kayak ngerasa sakit hati, kayak ada penderitaan di sana gitu ya. Dan itu sudah dia alami dari selingkuhannya ini. Karena kalau mari lihat memang selingkuhannya ini mau dikontrol-kontrol pasti tidak akan bisa. Kayak gitu ya. Dia bisa aja sayang ke Virgo gitu. Dia bisa aja cinta sama Virgo. Tetapi apabila dia disuruh menjadi budak cinta bagi Virgo, pasti dia tuh nggak akan mau. Karena apa? Orang ini self love-nya tinggi, gitu ya. Self love-nya tinggi di situ. Dia bisa menerima apa saja dari Virgo, tetapi tidak kebebasannya. Nah, itu ya. Dia tidak bisa menjadi orang yang menomorduakan dirinya dan kemudian mengutamakan Virgo. Dia nggak mau. Mungkin dianggap ini sebuah kekonyolan. Nah seperti itu ya. Aku bisa terlibat secara intens dengan kamu Virgo, tetapi aku mau tetap menjadi dirinya aku sendiri gitu loh. Aku mau tetap beraktivitas sesuai dengan maunya aku sendiri.
Nah kayak gitu ya, karena kalau mari lihat ya itu tadi, bahwa orang ini tuh sudah ada value di dalam dirinya dia sudah tahu kehidupan model apa yang pengen dia jalani. Nah seperti itu ya. Jadi ini orang yang bukan mau melekat kepada Virgo. Oh dia tidak mau seperti itu. Mungkin saja dia uangnya mau gitu ya. Apa-apa fasilitas, keuntungan, benefit dari Virgo dia mau. Tapi hanya sekedar di situ gitu loh. Kalau Virgo kayak kepengen melihat ada orang yang menderita mengharapkan kehadiran dirinya, pasti bukan orang ini. Dia tidak akan mendapatkan itu dari orang ini. Memelas-melas, tolong jangan tinggalkan aku, tolong bahagiakan aku. Oh enggak, aku mencintaimu, bersamalah denganku sampai selama-lamanya. Saya rasa enggak akan dia dapatkan kayak gitu ya. Jadi kayak pemuas egonya Virgo itu kayaknya nggak bisa dia dapatkan dari pasangannya ini. Nah kayak gitu. Dan bahkan ya itu tadi ya, mampu memiliki jiwa dan raga dari pasangan selingkuhannya, barangkali itu hampir-hampir tidak mungkin terjadi, setidaknya di bulan Januari 2023 ini. Nah kayak gitu, ini kayak yang aku happy dengan hidupnya aku, modelnya seperti itu. Jadi ada rasa percaya diri, ada tadi self love ya, cinta kepada diri sendiri di situ ya. Jadi ini orang pasti cantik, pasti ganteng gitu ya. Ini orang juga bisa sukses gitu ya. Ini orang bisa yang kayak menarik apapun yang dia mau dengan mudah. Nah kayak gitu. Dan mungkin itu agak membuat Virgo ini ngerasa cemburu seperti itu ya. Jadi ada mundur teratur karena untuk beberapa dari kaum Virgo mundur teratur, terutama posisi kemarin-kemarin hari mundur teratur karena dia kayak ngerasa bahwa dia sedikit di bawah pasangan selingkuhannya ini, dan itu sulit banget diterima sama Virgo, terutama kalau dia seseorang yang punya energi maskulin paling banyak gitu ya, lebih menonjolkan sisi maskulin di dalam dirinya dia walaupun dia wanita ini. Nah kayak gitu, karena energi maskulin itu kan ceritanya nggak bisa kalah, nggak bisa jadi nomor 2, dia kepengen menjadi yang utama, ya menjadi prioritas kayak gitu ya. Nah jika dia tidak mendapatkan hal-hal yang seperti ini, saya rasa dia akan stres sendiri, dia akan terluka sendiri. Nah modelnya seperti itu. Memang untuk di pertengahan Januari ini, mari rasa mereka ini tuh kayak, atau Virgonya ya terutama ya, Virgo ini tahu ini bahwa dengan si pasangan selingkuhan ini kayak jebakan kayak gitu ya. Maksudnya gini, kalau aku terus menerus dengan si pasangan selingkuhanku ini, hidupku ini bisa out-outan ini gitu ya, karena aku selalu cemburu, karena aku tidak bisa kontrol dia, aku bisa stres nih nanti gitu ya. Jadi kayak yang kepengen keluar dari yang dianggapnya sebagai penderitaan. Nah sementara si pasangan selingkuhan ini udah tahu nih, oh kamu mau menjebak aku, oh kamu mau memperbudak aku, oh kamu mau mengikat aku, yuk aku nggak mau gitu ya. Jadi kayak bisa membaca energi negatif atau bisa membaca gambaran-gambaran yang mungkin tidak enak di depan sana gitu ya, terbaca sekarang, dan kemudian kayak berusaha untuk aku keluar dari situasi itu, atau aku nggak mau mengalami hal itu. Nah di sana gitu ya. Jadi kayak kemarahan, kecemburuan itu kan seperti neraka gitu ya. Jadi kayak yang Virgo itu bilang aku mau keluar dari neraka ini gitu. Dan perlahan tetapi pasti di situ. Enggak perlahan di sini ya. Kalau mari lihat lumayan satset gitu ya. Enggak cepet banget, butuh waktu sekian bulan juga, katakanlah 4 sampai 7 bulan. Kemudian Virgo ini mengambil kembali kesadaran dirinya dia gitu ya, atau mengambil kembali
kan gini ya, tadinya kan pikiran dia ini lebih banyak ke pasangan selingkuhan, kesini aja gitu ya, sampai dia mungkin gak enak makan, moodnya swing di situ, gak mood kerja gitu ya, gak mood ngapa-ngapain gara-gara si selingkuhan gitu ya. Barangkali juga dia bisa kehabisan banyak uang gara-gara si selingkuhan ini. Dia kan kayak kepengen gagah gitu ya, terlihat gagah, atau dia ini kayak kepengen kelihatan dia bisa diandalkan oleh pasangan selingkuhan. Ada beberapa dari kaum Virgo memberikan di luar batas kemampuannya dia untuk selingkuhannya ini, membahagiakan selingkuhannya ini, meyakinkan selingkuhannya ini bahwa dengan aku kamu akan bisa happy, kayak gitu ya. Nah, namanya sesuatu yang dipaksakan, belum lama, belum panjang gitu ya, sudah menyerah, namanya dipaksa gitu ya. Kayak kepengen kelihatan gagah yang gitu tuh, kelihatan dia laki-laki yang punya banyak duit kayak gitu ya, namanya orang-orang yang meyakinkan gitu ya. Nah, makanya di situ dia dapat bertubi-tubi serangan secara mental. Waduh, duitku habis nih. Waduh, bagaimana mempertanggungjawabkan ini sama pasangan saku, misalnya kayak gitu. Ya, makanya di situ dia kayak yang ngerasa lelah di situ. Setelah aku memberikan banyak kepada kamu, kamunya makin cantik atau kamunya makin sejahtera, tapi aku nggak dapet pemuas egoku dari kamu. Udah selesailah. Nah, seperti itu. Tadinya kalau boleh dianalogikan, Virgo seperti menganggap dia sedang memberi, dia sedang membeli barang berharga gitu ya. Tetapi ternyata barang berharga ini bukan dia beli, tetapi hanya sekedar dia pinjam, dan itu cukup mengecewakan dia gitu ya. Makanya untuk pertengahan Januari sampai akhir Januari ini, bisa yang energinya Virgo ini, udah deh aku lepas diri aja lah dari kamu, pasangan selingkuhanku. Aku nggak lagi memilih untuk bertahan dengan kamu karena permintaanmu banyak menurut dia nih ya, entah itu kepelitannya dia atau bagaimana. Tapi permintaannya kamu banyak, inginnya kamu banyak, tantangan dengan kamu juga banyak. Ya udah, aku nggak mau lagi seperti itu ya. Aku cari aja seseorang, atau aku cari aja sebuah hubungan yang lebih bisa dari diri ini mendapatkan pengakuan gitu, karena ini butuh pengakuan ini ya, Virgonya diakui berarti, diakui dia hebat, diakui dia perkasa, modelnya kayak gitu ya. Sementara kalau pasangan selingkuhan ini kan nggak mengakui itu gitu ya, atau bahkan mungkin si pasangan saya ini yang tidak peduli akan hal-hal itu gitu loh. Menyenangkan, membahagiakan bisa, tapi dia juga menganggap bahwa apa yang diberikan Virgo untuk dia itu sebuah hal yang layak, patut dia dapatkan. Jadi apa yang mau diapresiasi, seperti itu ya. Dan bahkan orang ini mungkin dia menjaga diri dia dengan baik selama ini gitu ya, sehingga dia nggak ingin diperlakukan sembarangan. Makanya dia bukan matre ketika minta-minta, atau mungkin dia nggak minta-minta ya, tapi dia yang kayak mau makan nggak mau di kaki lima. Lu ya, dia nggak pernah makan di kaki lima, dia makannya di resto gitu ya. Nah, jadi biaya dengan dirinya ini pasti cost-nya besar kayak gitu, karena dia bagus dengan dirinya dia pergi ke salon katakan gitu ya. Jadi dengan Virgo, ya bayar dong salonnya aku, karena kecantikanku ini kan kamu juga yang menikmati, kira-kiranya kayak gitu ya. Untuk beberapa ya, tidak semua. Ada yang beberapa, aku bisa ke salon, aku bisa makan ke resto mahal, aku bisa beraktivitas dalam hidupnya aku dengan kemewahan, itu karena
aku yang usahakan sendiri, kayak gitu ya. Nah, kalau kamu mau dengan aku nggak bisa menurunkan standarku. Kamu harus naik, ya. Pasangan selingkuhannya Virgo ini bilang, kamu yang harus naik level, bukan aku yang turun level. Menyesuaikan dirinya aku dengan kamu, aku nggak mau. Nah, itu modelnya dia, dan itu saya rasa cukup menyulitkan Virgo kayak gitu ya. Dari style hidup, gaya hidup ini bisa aja sangat berbeda jauh, lumayan lah, jangan dibilang sangat ya, tapi lumayan berbeda jauh, dan itu bikin Virgo ngos-ngosan gitu ya, ngikutin gaya hidup pasangan selingkuhannya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau pasangan selingkuhan ini kamu nggak bisa sesuai dengan standarnya aku, ya maka kamu akan tertinggal di belakang gitu ya. Aku nggak akan nunggu kamu. Nah, kira-kira di sana. Melambatkan langkah untuk menikmati kehidupan ini sebuah kekonyolan hanya demi kamu Virgo. Aku nggak mau. Nah, kira-kira modelnya seperti itu. Dan Virgo ini mau nggak mau, kalau Mari bilang diam-diam di sini bisa kayak yang mengaku kalah, ya, menarik mundur dirinya dia dari kehidupan pasangan selingkuhannya ini. Oke, baik ya. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Aquarius, Gemini hadir, Aries ada di sana. Kemudian hadir energi dari Taurus, ada Leo, Capricorn, Gemini. Kemudian ada energi dari Cancer di situ, Pisces hadir, Virgo juga hadir ya. Baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.